Sobat calon guru semuanya, setelah terbit Kepmen PANRB nomor 348 tahun 2024, di sini terjawablah sudah bahwa untuk kriteria guru honorer yang bisa mendaftar P3K Guru 2024 ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5 kategori teman-teman. Dan salah satunya ini adalah guru honorer sekolah negeri yang terdaftar dan juga aktif di Dapodik. Artinya kalau misalkan di sini kita mengecek untuk Dapodik kita ternyata nggak aktif, ya nanti wassalamualaikum ya, kita nanti nggak bisa untuk mendaftar P3K Guru tahun 2024. Dan pada video ini kita akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara cek keaktifan guru honorer di Dapodik sebagai syarat utama pendaftaran P3K Guru 2024. Bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Bagi teman-teman yang selama ini bertanya-tanya apakah saya bisa mendaftar P3K Guru 2024 ataukah tidak. Kalau misalkan guru swasta bisa mendaftar ataukah enggak. Kalau misalkan guru sekolah negeri masa kerja sekian bisa mendaftar atau enggak. Dan semua itu sudah terjawab dengan rilisnya Kepmen PANRB nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2024. Nah di sini kita cek ya, yaitu di bagian memutuskan bahwa untuk penentuan kriteria pelamar yang nanti bisa mendaftar P3K Guru tahun 2024 itu adalah pertama pelamar prioritas. Pelamar prioritas itu terdiri dari XTHK 2, kemudian guru honorer sekolah negeri, kemudian juga lulusan PPG, dan juga dari teman-teman guru sekolah swasta ya yang sudah lulus passing grade nih di tahun 2021. Kemudian untuk urutan kedua yang bisa mendaftar yaitu guru XTHK 2. Kemudian yang ketiga adalah guru non ASN yang terdaftar di database BKN dan juga bekerja ya di instansi pemerintah atau di sekolah negeri. Kemudian berikutnya adalah di sini lulusan PPG, ini yang terdaftar pada Pangkalan Data Kemdikbudristek. Nah, selanjutnya untuk yang di poin C ini terbagi menjadi dua, yaitu di sini untuk poin C ya, yang dimaksudkan dengan poin C yaitu seperti yang dijelaskan secara lebih detail, yaitu pada poin keempat, yaitu guru non ASN di instansi pemerintah daerah. Yang dimaksud tersebut itu adalah yang pertama, pegawai yang terdaftar dalam Pangkalan Data database BKN ya sebagai tenaga non ASN hasil pendataan non ASN di tahun 2022 kemarin dan juga aktif mengajar pada instansi pemerintah. Dan kemudian untuk yang kedua yaitu guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar dalam Dapodik ya Kemdikbudristek. Artinya di sini adalah celah bagi kita guru honorer yang tidak masuk di pendataan BKN, ini kita bisa mendaftar. Asalkan apa? Asalkan di sini kita terdata di Dapodik ya dan juga aktif mengajar hingga saat ini. Inilah minimalnya itu 2 tahun atau 4 semester ya secara terus-menerus di tempat mengajar saat sekarang ini nanti kita melakukan pendaftaran. Dan kalau misalkan di sini kita posisikan diri kita sebagai guru honorer sekolah negeri ya, sebagai guru honorer sekolah negeri yang ingin melakukan pendaftaran, tentunya kita harus bisa nih, untuk kita harus mengecek dulu. Kita cek apakah kita itu terdaftar di Dapodik ataukah tidak. Dan di sini untuk mengeceknya itu kita bisa untuk melakukannya secara mandiri, bahkan tanpa bantuan operator sekolah ya. Nah, sekarang bagaimanakah cara untuk cek apakah kita terdaftar di Dapodik dan juga apakah kita masih aktif di Dapodik ataukah tidak. Oke, di sini teman-teman untuk mengeceknya, di sini silahkan kalian buka di Google masing-masing ya. Nah, di bagian pencarian di sini kita ketikkan nih, yaitu gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian kita klik enter. Nah, berikutnya teman-teman silahkan di bagian ini ya, di portal layanan program GTK Kemdikbud. Di sini kalian klik di sini, yaitu pencarian data GTK. Kita klik saja di sini. Oke, sudah ketemu. Nah, sekarang di sini teman-teman silahkan masukkan ya, masukkan data masing-masing. Nah, di sini kolom pertama ini bisa kita isikan nama kita, nama lengkap ya, nama guru, kemudian atau juga nomor peserta UKG kalau misalkan teman-teman ingat, atau mungkin nama NUPTK, atau mungkin NIK. Nah, setelah itu teman-teman di sini difilter nih, yaitu pilih provinsi, kemudian pilih kabupaten atau kota. Nah, kita cukup filter 3 ini saja, nanti sudah akan bisa ketemu ya. Oke, sekarang coba kita cek ya untuk data kita. Oke, di sini kita sudah masukkan nama, kemudian kita filter, yaitu untuk provinsi kita.
Nah, di sini provinsinya kita cari dulu ya. Oke, di sini kita sudah ketemu. Kemudian di filter nih untuk kabupatennya. Otomatis nanti untuk kabupaten yang muncul itu adalah kabupaten-kabupaten yang ditujukan itu sesuai dengan kabupaten yang muncul ketika kita sudah memilih provinsinya. Kalau misalkan kita milih Jawa Barat, berarti nanti kabupaten kota yang ditunjukkan itu adalah yang di Jawa Barat ya. Oke, kemudian dipilih untuk kabupatennya. Nah, setelah itu teman-teman silahkan klik saja di sini, yaitu cari GTK ya. Kita klik cari GTK. Sedang proses ya. Ini sudah ketemu. Silahkan teman-teman di scroll ke bawah. Nah, dengan demikian ini sudah ketemu nih untuk data kita. Jadi di sini ditunjukkan ini adalah untuk nama kita, kemudian nomor UKG, kemudian NUPTK, kemudian NIK. Nah, selanjutnya di sini untuk yang dimaksud dengan keaktifan kita di Dapodik, kita masih aktif di Dapodik itu adalah di bagian bawah ini ya. Nah, ini yang berwarna hijau ini. Jadi di sini status aktif Dapodik saat ini. Nah, status aktif Dapodik saat ini adalah di sini saya aktif ya. Nah, di sini saya aktif. Kemudian untuk sanpinkalnya di sini adalah saya itu berada di sekolah negeri. Nah, ini ada di SD negeri bla 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 gitu. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti ini, maka teman-teman nanti akan bisa melakukan pendaftaran P3K Guru tahun 2024. Nah, tentunya nanti kita masuk dalam kriteria keberapa? Nanti kita masuk dalam kriteria yang keempat ya, yaitu sebagai guru honorer sekolah negeri yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Itu guru honorer sekolah negeri yang bekerja aktif di Dapodik ya. Nah, kalau misalkan teman-teman dicari di sini, ini misalkan adalah yaitu untuk datanya ini nggak aktif untuk Dapodiknya ya, maka nanti kita nggak bisa nih untuk melakukan pendaftaran P3K Guru tahun 2024. Oke, coba sekarang kita cek yang tidak aktif di Dapodik itu kira-kira seperti apa supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan gambarannya. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman di sini mendapatkan kondisi seperti ini, yaitu untuk status aktif di Dapodik inilah aktif, kemudian kita berada di sekolah negeri, berarti nanti bisa melakukan pendaftaran. Sekarang coba kita cari yang kedua ya. Oke, ini kita cari yang kedua lagi. Ini caranya sama dengan yang tadi, kita masukkan nama, kemudian di filter provinsi, kemudian kabupaten. Nah, sekarang kita masukkan dulu ya untuk namanya. Oke, sudah kita masukkan untuk namanya, kemudian di filter untuk provinsi, kabupaten. Setelah itu kita klik saja di sini cari GTK. Nah, contoh untuk yang tidak aktif di Dapodik itulah contohnya yang seperti ini teman-teman. Meskipun untuk akun SIM PKB kita aktif, namun kalau misalkan status aktif di Dapodik saat ini kita tidak aktif, entah itu kita keluar atau mungkin juga kita mutasi berwarna merah seperti ini, maka dipastikan kita nanti tidak bisa untuk melakukan pendaftaran P3K Guru tahun 2024. Meskipun di sini kita itu di sekolah negeri ya. Sekolah negeri, kemudian kita nggak aktif di sini ya, otomatis nanti kita nggak akan bisa melakukan pendaftaran. Nah, setelah mengetahui video ini, teman-teman silahkan dicek untuk data dirinya apakah masih terdata aktif di Dapodik ataukah tidak, atau mungkin berwarna merah seperti ini. Kalau misalkan merah, ini tentunya silahkan teman-teman untuk mengambil tindakan ya, sehingga nanti bisa melakukan pendaftaran P3K Guru tahun 2024.